Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menguak apa alasan saya memeluk agama Islam. Beberapa teman-teman saya sering bertanya kepada saya saat itu. Dan berikut adalah penjelasan saya sedikit mengenai alasan saya mengapa saya memilih menjadi seorang mukmin. Yang pertama, Islam adalah agama yang logis. Dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas ayat 1 dijelaskan, Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Ya, di situ dijelaskan bahwa Allah itu tunggal, Tuhan itu satu. Ini yang logis sekali menurut saya. Kemudian Islam mengatur setiap sendi-sendi kehidupan. Yang pertama, dari berbusana, ya. Mana batasan-batasan aurat seorang wanita? Di situ dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59. Masuk akal sekali ketika aurat seorang wanita benar-benar diatur, ya. Ada alarmnya, ada aturan-aturan khususnya. Ya. Agar apa? Agar umat muslim, agar mukminnya, ummahatnya merasa terlindungi. Ini yang menarik saya, yang membuat saya sangat tertarik sekali. Kemudian kita kembali ke ayat 3 dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakan dan tidak pula memperanakan. Ketika Allah diperanakan, maka siapakah Tuhan yang menciptakan Maria? Siapakah Tuhan yang menciptakan Maryam? Ya. Benar, kalau dalam Islam mengenal Nabi Isa bukan sebagai Tuhan, akan tetapi sebagai Nabi yang ke-24. Ini adalah pemahaman yang sangat benar sekali. Kemudian masuk akal lagi ketika Islam mengenal adanya neraca yang menimbang kebaikan dan keburukan kita yang akan dihisap nantinya. Ada 2 malaikat. Saya dulu tidak mengenal malaikat Raqib, malaikat Atid. Saya mengenal ketika saya masuk Islam. Di samping kiri dan kanan kita ada 2 malaikat yang senantiasa sedia mencatat amal baik maupun amal buruk kita. Ditulisnya dalam sebuah kitab. Kemudian kitab itu nanti akan diserahkan kepada Allah untuk dihisap. Sehingga setiap harinya kita harus senantiasa, setiap detiknya kita harus senantiasa mawas diri. Ya. Kita harus senantiasa mawas diri. Kemudian dalam Al-Quran juga, kita kembali ke dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kejadian masa lampau, kejadian hari ini, dan kejadian yang akan datang mengenai hari kiamat. Ini yang menurut saya benar-benar membuat saya harus masuk Islam. Saya ingin selamat. Dalam Al-Qari'ah, ya, Al-Haqqah, Al-Qiyamah, banyak sekali di situ menjelaskan hari akhir, ya, hari akhir atau hari kiamat, bagaimana dan apa yang akan terjadi dengan umat manusia. Ini yang membuat saya benar-benar tertarik untuk masuk Islam. Kemudian cara mereka beribadah, cara mereka berpuasa, semuanya membuat saya jatuh cinta kepada Islam. Sehingga begitu saya masuk Islam, saya sudah berazam dengan diri saya sudah berjanji dengan diri saya sendiri, saya harus masuk Islam secara kafah. Saya harus selami betul Islam sampai ke dasarnya. Saya beli buku-buku, saya ikuti kajian, supaya apa? Saya tahu bahwa Islam bukan lagi agama teroris,
dulu saya masih ingat ketika saya mau masuk Islam, saat itu sedang gencar-gencarnya ada kasus Imam Samudra, kemudian Santoso dan lain sebagainya ya, yang saat itu sedang benar-benar booming sekali. Hampir-hampir saya mengundurkan diri, hampir-hampir saya tidak berani masuk Islam ya. Tetapi begitu saya tahu dalam agama Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya kejahatan, tidak pernah yang mengajarkan namanya teror dan lain sebagainya ya. Sehingga tugas kita sebagai seorang umat, sebagai seorang mukmin harus senantiasa belajar. Jangan sampai kita mudah terpengaruh ya, jangan sampai kita mudah dipengaruhi dan terpengaruh oleh hal-hal yang salah ya, mengatasnamakan Islam ya. Harus terus belajar, sehingga ketika saya masuk Islam tahun 2009, di tahun 2019 saya menyelesaikan studi saya sarjana pendidikan agama Islam. Sebagai bentuk dari azam saya ingin menjadi seorang mukmin yang kafah. Baik, terima kasih. Semoga memberikan sedikit manfaat dan inspirasi kepada seluruh teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.